Oke, Piala Dunia 2026 itu udah di depan mata, dan ini bakal jadi sesuatu yang beda banget. Sebuah era barulah istilahnya. Tapi, sebelum kita ngomongin gegap gempitanya di seluruh dunia, kayaknya kita harus ngomongin dulu soal realita pahit buat kita di sini, di Indonesia. Yup, kita mulai dari situ dulu. Yah, inilah beritanya teman-teman. Mimpi skuad Garuda buat main di panggung paling akbar harus pupus lagi. Celus ini bikin sedih, bikin kecewa, dan pastinya ninggalin banyak banget pertanyaan. Dan pertanyaannya ya, itu lagi. Kenapa sih? Apa yang salah? Kalau kita lihat analisisnya, ada beberapa masalah klasik yang kayaknya, ya masih aja menghantui kita. Jadi, dari berbagai analisis, ada 4 biang keladinya. Pertama, lini depan kita tumpul. Peluang banyak, tapi penyelesaian akhirnya aduh ampun deh. Kedua, taktik yang diterapkan kadang dinilai kaku, gampang banget dibaca lawan. Ketiga, ini penyakit lama, stamina. Pemain kayak kehabisan bensin di menit-menit penting. Dan yang terakhir, ini yang paling sering bikin gregetan, konsentrasi buyar, ujung-ujungnya kebobolan gol yang harusnya nggak perlu terjadi. Oke, cukup soal kecewanya. Coba kita geser dulu fokus kita. Karena di panggung yang lebih besar, Piala Dunia itu sendiri lagi nulis ulang aturannya. Turnamen yang bakal kita tonton di 2026 nanti bakal jauh berbeda. Dan ini benar-benar nandain dimulainya sebuah era baru. Nah, ini dia perubahan paling gebenya. Dari 32 tim, sekarang lompat jadi 48 tim. Gila kan? Ini bukan cuma nambahin jumlah loh, ini perubahan fundamental yang ibaratnya ngebuka pintu buat lebih banyak negara buat ikut ngerasain mimpi terbesar di dunia sepak bola. Coba deh kita lihat bedanya. Pesertanya nambah 50%. Jumlah pertandingannya, loncat dari 64 jadi 104. Dan yang paling seru, fase gugur sekarang mulai dari babak 32 besar. Artinya apa? Setiap pertandingan jadi makin krusial, dan drama menang atau pulang itu datangnya jadi lebih cepat. 104 pertandingan. Coba deh, bayangin. Ini bukan lagi sekedar festival sepak bola sebulanan. Ini udah kayak maraton global, Piala Dunia terpanjang dan termegah yang pernah ada. Terus, gimana sistemnya jalan? Gampang kok. Jadi, bakal ada 12 grup. 2 tim teratas di tiap grup otomatis lolos kan? Itu udah 24 tim. Nah, sisa 8 tiketnya lagi, ini nih yang menarik, bakal diperebutin sama tim-tim peringkat 3 terbaik. Artinya sekarang kalah tipis atau bahkan cuma selisih gol itu bisa jadi penentu banget buat lolos atau enggak. Dengan slot yang lebih banyak, artinya apa? Pesta sepak bolanya jadi benar-benar global. Ini bukan lagi cuma pestanya negara-negara raksasa sepak bola doang. Ini pestanya seluruh dunia. Coba kita bedah pembagian slotnya. Dampaknya ini luar biasa loh. Konfederasi Asia, AFC sekarang dapat 8 slot langsung. Hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Afrika, CAF dapat 9. Ini perubahan gede banget yang ngebuka kesempatan buat negara-negara kayak kita. Bahkan Oseania sekarang dijamin punya 1 wakil tetap. Keren banget. Dan hasilnya, kita bakal lihat banyak sejarah baru tercipta. Negara-negara yang selama ini mungkin cuma bisa nonton, kayak Uzbekistan, Jordania, Tanjung Verde, bahkan Curaçao, sekarang punya peluang super besar buat tampil pertama kalinya. Inilah wajah baru sepak bola global yang lebih seru dan pastinya penuh kejutan. Format baru itu baru setengah cerita. Piala Dunia 2026 ini juga bikin sejarah dari cara penyelenggaraannya yang belum pernah ada sebelumnya. Coba kita lihat panggungnya. Yap, untuk pertama kalinya ada 3 negara yang jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan pertandingan yang disebar di 16 kota. Skalanya ini benar-benar satu benua. Panggungnya luas banget. Di Kanada, pertandingannya bakal ada di Toronto dan Vancouver. Kalau kita ke selatan, Meksiko siap dengan 3 kota. Termasuk Mexico City dengan Estadio Azteca-nya yang legendaris itu. Tahu kan? Tempat lahirnya legenda sekelas Pele dan Maradona. Sementara itu, Amerika Serikat jadi pusatnya dengan 11 kota dari ujung ke ujung, dari pantai timur ke barat. Coba bayangin deh logistik sama perjalanannya buat tim dan supporter. Ini beneran turnamen skala benua. Oke, siap-siap catat tanggalnya ya. Semuanya kick-off tanggal 11 Juni di Estadio Azteca yang historis itu. Abis itu, kita bakal dihajar fase grup non-stop sampai 27 Juni. Baru deh mulai babak gugur yang super brutal. Dan puncaknya di final megah tanggal 19 Juli di New York/New Jersey. Jadi setelah kita lihat semua perubahan ini,
Format baru, tim lebih banyak, 3 negara tuan rumah, udah jelas banget kan, kita ini lagi siap-siap nonton sesuatu yang benar-benar baru. FIFA sendiri udah bilang kalau turnamen ini bakal mecahin rekor penonton. Ya iyalah, dengan lebih banyak negara yang ikutan, artinya lebih banyak juga fans yang punya jagoan buat ditonton. Ini bukan lagi sekedar tontonan olahraga, ini udah jadi momen budaya global yang skalanya lebih gede dari yang pernah ada. Jadi, intinya gini, lebih banyak tim artinya lebih banyak mimpi yang bisa jadi kenyataan. Lebih banyak pertandingan artinya lebih banyak drama dan momen-momen ikonik. Dan dengan format baru ini, pintu buat tim-tim kuda hitam bikin kejutan itu kebuka lebar banget. Dan tentu aja pertanyaan utamanya, siapa yang bakal angkat trofi? Apakah Argentina bisa mempertahankan gelarnya? Apa raksasa-raksasa Eropa yang bakal dominan? Atau jangan-jangan kita bakal lihat juara baru dari Afrika atau Asia? Satu hal yang pasti, wajah sepak bola internasional nggak akan pernah sama lagi. Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang bukan cuma siapa juaranya, tapi kejutan gila apa lagi yang nungguin kita di era baru ini. Dan kita semua bakal jadi saksinya.